Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ralan Beli Fidaili dari Pendidikan Ekonomi kelas C. Tugas ini disusun guna untuk memenuhi tugas UAS. Oke, langsung saja kita masuk pada materinya, yaitu perbankan syariah. Pengertian bank syariah: bank yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah Islam. Prohibition of riba, prohibition of gharar, prohibition of maisir. Bentuk: bank umum syariah, bank pembiayaan syariah. Pentingnya perbankan syariah: kepatuhan terhadap syariah Islam, memenuhi kepentingan pendanaan dan investasi bagi umat Islam, memenuhi permintaan individu dan kebutuhan komersial, menyemangati inovasi keuangan yang sesuai dengan syariah, tidak mengalami negatif spread. Sejarah perbankan syariah. Bank syariah yang pertama kali didirikan adalah di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an. Kemudian Mesir tahun 1963, berdiri Islamic Rural Bank di desa Idgham, Uni Emirat Arab tahun 1975, berdiri di Dubai Islamic Bank Kuwait tahun 1977, berdiri Kuwait Finance House. Selanjutnya di Mesir berdiri lagi Faisal Islamic Bank di Siprus tahun 1983, berdiri Faisal Islamic Bank of Kibris. Kemudian di Malaysia tahun 1983 berdiri lagi Bank Islam Malaysia Berhad. Di Turki berdiri tahun 1984 Dar al-Ma'al al-Islami serta Faisal Finance Institusi tahun 1985. Bank Syariah Indonesia. Salah satu pelopor utama dalam perbankan syariah secara nasional adalah Pakistan, di mana pemerintah mengkonversi seluruh sistem perbankan di negara menjadi sistem perbankan syariah pada tahun 1985. Kehadiran bank syariah di Indonesia baru pada awal tahun 1990-an, yaitu berdiri PT Bank Muamalat Indonesia atau yang disebut dengan BMI pada tanggal 1 November 1991. Saat ini telah hadir BSM di samping BRI, BNI, Danamon, Niaga, Bukopin, BPD, Bank IV, dan bank asing seperti Citibank, HSBC yang membuka unit usaha syariah. Akan hadir BSMI pertama syariah di Indonesia. Produk bank syariah. Kegiatan bank syariah dapat diklasifikasikan dalam 5 prinsip dasar, yaitu titipan, bagi hasil, jual beli, dan sewa dan jasa. Adapun prinsip yang berlaku untuk masing-masing kegiatan perbankan menurut M. Syaifil Antonio sebagai berikut. Prinsip titipan atau depository al-wadiyah, yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja di penitip menghendaki. Al-wadiyah ya adamanah, di mana pihak yang menerima titipan boleh digunakan dengan memanfaatkan uang
atau barang yang dititipkan sehingga mendapatkan bagi hasil, dan bank memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Prinsip bagi hasil, profit sharing al-musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tentang di mana masing-masing pihak menyediakan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Al-mudarab trust financing, yaitu kerjasama dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan bagi menurut kesepakatan, dan apabila rugi akan ditanggung si pemilik modal selama kerugian itu akibat kelalaian si pengelola. Al-muzahara merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Prinsip jual beli al-murabah, bai al-murabah, yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Bai asalam, yaitu pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Bai al-istisna, yaitu kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Sewa operasional dan finansial lease, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Sedangkan al-ijarah al-muntaha bin tamlik atau financial lease, yaitu pemanduan antara kontrak jual beli dan sewa atau akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Jasa fit based service al-wakalah, yaitu penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat yang berarti perlimpahan kekuasaan oleh seorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Al-kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Al-hawalah, yaitu pengalian utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Ar-rahan, yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjamnya yang diterimanya. Al-qard, yaitu meminjamkan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan. Posisi bank dan nasabah dalam penghimpunan dana. Produk wadiah, produk wadiah, nasabah pemilik titipan, bank penerima titipan. Produk mudarab, pemilik modal atau dana, sahibul mal, pengelola dana atau mudarib. Mudarab, pemilik modal, dana, sahibul mal, bank. Mudarib, wakil. Quad, pemberi pinjaman atau peminjam. Perbedaan sistem bunga dengan sistem bagi hasil. Hal penentuan besarnya hasil sistem bunga sebelumnya, sistem bagi hasil sesudah berusaha dan hasil dan ada untung. Hal yang ditentukan sebelumnya. Bunga besar nilai rupiah, menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak, misalnya 50 40 50 bagi 50, 40 bagi 60, 30 bagi 65 dan seterusnya. Jika terjadi kerugian ditanggung nasabah saja, ditanggung kedua pihak dan lembaga nasabah.
Dihitung dari mana? Dari dana dipinjamkan fikses tetap. Dari untung yang bakal diperoleh belum tentu besarnya. Titik perhatian proyek usaha. Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah pasti diterima bank. Keberhasilan proyek atau usaha jadi perhatian bersama nasabah dan lembaga. Berapa besarnya? Pasti persennya kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui. Proporsi persen kali jumlah untung yang belum diketahui. Status hukum berlawanan dengan QS Luqman 3/34. Melaksanakan QS Luqman bagi 34. Interbank. Produk yang digunakan untuk transaksi antarbank saat ini di Indonesia yaitu sertifikat mudarab antarbank, instrumen pasar uang antara bank yang hanya dapat dijual satu kali kepada bank lain dengan bagi hasil sesuai kesepakatan. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, instrumen Bank Indonesia untuk menyerap kelebihan likuiditas dalam perbankan. Fasilitas pembiayaan jangka pendek atau FPJP, fasilitas Bank Indonesia untuk perbankan syariah untuk menutupi selisih polisi atau mismatch. Instrumen lain yang ada di Indonesia yang merupakan alternatif investasi bagi bank syariah adalah yang dikembangkan oleh pasar modal, yaitu obligasi syariah mudarab. Obligasi yang berdasarkan akad mudarab di mana keuntungan yang dibagikan kepada investor pemegang obligasi adalah sesuai hasil yang dapat didapatkan oleh emiten. Obligasi syariah ijarah. Obligasi yang didasarkan kepada akad ijarah di mana investor bertindak sebagai mujir atau pemberi sewa, sedangkan emiten adalah mustajir atau penyewa. Reksadana syariah. Reksadana syariah yang investasinya ditempatkan pada portofolio yang sesuai dengan syariah seperti obligasi syariah dan saham-saham yang dirating menurut kriteria syariah. Terima kasih.